Bapak terima kasih Tuhan. Tuntunanmu jelas bagi kami Bapak. Pengajaranmu jelas bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk visi tahun 2023 yang adalah tahun terobosan dalam kehidupan kami. Hal yang pertama yang Tuhan akan lakukan adalah terobosan di dalam keluarga. Itu sebabnya Tuhan nyatakan terlebih dahulu di dalam keluarga demi keluarga ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, sedikit saja saudara. Shalom. Perkawinan di Kana itu adalah mujizat Tuhan yang pertama kali di mana Tuhan melakukan terobosan yang dahsyat, melakukan terobosan yang luar biasa, yaitu di dalam keluarga saudara. Kenapa harus di dalam keluarga dan mengapa mujizat yang pertama kali itu adanya di dalam keluarga saudara? Kalau kita kembali kepada perjanjian lama di dalam kejadian saudara, Adam dan Hawa, semuanya sudah tersedia dengan baik, semuanya sudah luar biasa, penuh dengan kemuliaan Allah, di mana manusia bisa berdialog langsung, manusia ciptaannya itu bisa bergaul langsung dengan Sang Pencipta. Tetapi yang membuat Tuhan jauh daripada manusia dan manusia kehilangan kemuliaannya itu adalah dosa. Kenapa bisa begitu saudara? Iblis berusaha mengaborsi keluarga demi keluarga, sehingga di dalam keluarga itu tidak lagi melahirkan generasi yang takut akan Tuhan. Amin saudara. Tuhan datang untuk sebuah keluarga. Dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru saudara, Tuhan datang untuk keluarga demi keluarga. Keluarga yang baik akan melahirkan benih yang baik. Keluarga yang kudus akan melahirkan anak-anak yang kudus juga. Keluarga yang takut akan Tuhan akan melahirkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan juga saudara. Amin. Ini hal yang sangat luar biasa. Mengapa Tuhan melakukan mujizat yang pertama kali itu di dalam keluarga? Di dalam Kisah Para Rasul, aku akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kita nggak bisa menjadi saksi di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi kalau kita tidak bisa menjadi saksi di Yerusalem. Dimulai dari keluarga. Segala sesuatu dimulai dari keluarga. Amin. Segala sesuatu dimulai dari keluarga. Siapa di sini yang pernah ribut sama keluarganya? Sama suaminya ada? Istri ribut sama suami ribut sama istri ada? Lalu pergi berangkat kerja, pergi pelayanan, kira-kira enak hatinya? Pasti ada sesuatu yang mengganjal. Artinya apa? Alkitab mengatakan, bereskan dulu. Kalau engkau mau pergi beribadah dan engkau teringat ada sesuatu yang mengganjal di hatimu, jangan ibadah dulu, tapi bereskan dulu dengan pasanganmu, bereskan dulu dengan suamimu, bereskan dulu dengan istrimu, baru engkau pergi berangkat ke gereja dengan hati yang penuh sukacita. Amin saudara. Ini yang Tuhan inginkan. Makanya hari-hari ini kenapa saya kuat sekali dengan masalah keluarga saudara. Aduh, itu tadi pagi juga bicara masalah keluarga. Dari kemarin-kemarin itu saya berpikir apa yang saya harus khotbahkan di tempat ini saudara. Tuhan kasih keluarga saudara. Kenapa keluarga? Iblis berusaha dari dulu sampai sekarang. Kerjaan iblis adalah menggagalkan. Kerjaan iblis adalah mematahkan. Kerjaan iblis adalah menggembosi dan mengaborsi keluarga demi keluarga, sehingga keluarga itu tidak lagi melahirkan keluarga atau generasi-generasi yang takut akan Tuhan saudara. Amin. Jadi bagaimanapun suami kita, bagaimanapun istri kita, mereka adalah mujizat Tuhan yang terbesar. Amin. Yang datang ke sini sama suaminya ada? Ada. Sama pasangannya ada? Ada. Oke, ngomong sama pasangannya, engkau adalah mujizatku yang luar biasa. Amin. Engkau adalah mujizat Tuhan yang terbesar dalam hidupmu.
Mary saudara tahu sendiri kan. Kadang-kadang cerewet gitu kan. Nggak ada masalah. Kenapa? Ini adalah mujizatku yang terbesar, yang terbaik. Amin. Amin saudara. Amin. Tapi ini luar biasa. Ini istri yang terbaik bagi saya. Kenapa begitu? Menerima apa adanya saya. Ketika saya jatuh, dia mengangkat saya. Dia nggak memaki-maki saya, dia tidak menghina saya, dan dia tidak menjelek-jelekan saya di depan umum. Pasangan yang baik adalah pasangan yang menjaga rahasia keluarga. Amin. Saudara kalau mau ribut-ribut masuk ke kamar, itu namanya dwelling place, the secret place, tempat yang rahasia itu adanya di kamar. Berantemlah di situ, di atas kasur. Amin saudara. Jangan di dapur berantemnya, bahaya, banyak pisau, ada penggorengan, ada gelas, bisa-bisa semuanya terbang. Nanti kompor yang tadinya nggak nyala tiba-tiba nyala sendiri. Kompor rinai, kompor apa semuanya nyala, memanaskan situasi dan kondisi. Amin saudara. Jadi ketika ada masalah, jangan ngomong ke tetangga saudara. Bawa kepada Tuhan segala kejelekan, dan bawa kepada orang lain, kepada sesama, semua hal-hal yang baik dari hidupmu, dan biar itu menjadi berkat. Bawa masalahmu kepada Tuhan, jangan bawa masalahmu kepada orang lain. Betul saudara? Kalau kita bawa masalah itu ke orang lain juga pusing. Kenapa? Gue juga punya masalah. Lu sama gue sama-sama punya masalah. Kenapa? Karena manusia itu gudangnya masalah. Siapa di sini yang nggak punya masalah? Nggak ada kan? Hanya orang mati yang nggak punya masalah. Setiap kita punya masalah, betul? Selesaikan di dalam kamarnya. Atas nama Tuhan saudara. Amin. Jadi hari ini khotbah saya tadi panjang sekali. Banyak yang saya doakan saudara, dan itu adalah khotbah. Amin saudara. Amin. Saya hanya menguatkan saja, jaga keluargamu dengan baik, jaga istrimu dengan baik, jaga suamimu dengan baik saudara. Terus doakan suamimu. Mau bagaimanapun dia, itu adalah pilihanmu. Pak, saya nggak suka sama istri saya mau cerai aja. Lo kenapa? Habis dia begini. Pertanyaannya gini, pada waktu Anda mau menikah, Anda dijodohin? Enggak. Terus? Suka sama suka. Siapa yang milih? Yang model kayak gitu lakinya siapa yang milih? Kita sendiri saya. Laki keras kepala, laki susah diatur, laki cinceremet, terus apa lagi? Semua. Pokoknya semua yang jelek-jelek ada pada suami. Siapa yang milih? Saya. Jadi kalau udah milih model kayak gitu, nikmati. Amin. Jangan ngeluh, jangan datang kepada pendeta, suami aku begini terus. Masalahnya di mana? Siapa yang milih? Oke, itulah jodohnya. Jadi itulah mujizat Tuhan yang terbesar di dalam hidup kita saudara. Ada suami, ada istri sini istri? Ada. Nanti yang gak bawa suami ngomong sama suaminya, suamiku. Saya. Saya. Ya yang. Aku adalah mujizat Tuhan yang terbesar di dalam hidup. Bisa ngomong begitu para istri? Bisa. Bener ya? Bisa. Pulang dari tempat ini ngomong sama suaminya begitu. Pak, suami gue nyebelin banget. Ngeliat mukanya enak. Nah, lu yang milih. Enggak ada letter sini saudara. Haleluya. Siapa di sini istri yang datang sama suaminya ada? Ngomong sama suaminya bilang begini, suamiku. Oh apa? Beb. Pokoknya terserah saudara mau panggil apa kepada suami. Mau panggil saya kan, mau panggil apa kan, bilang begini. Engkau adalah mujizat Tuhan yang terbesar untukku. Oh coba ayo ngomong. Ani bani, gitu kan? Engkau adalah mujizat Tuhan yang terbesar dalam hidupku. Coba ngomong sama suaminya. Ayo ngomong sama suaminya.
kalimat-kalimat yang kita keluarkan itu adalah kekuatan. Amin. Dan itu adalah kasih kita kepada pasangan kita, saudara. Saya nggak mau di tempat ini saya, Pak Pendeta, Pak Iksan, gereja Bethesda JKI BTP melayani perceraian enggak? Gue cuma doa masuk neraka loh. Kurang ajar. Di sini nggak ada melayani perceraian, yang ada melayani pemberkatan nikah. Amin. Amin. Siapa di sini suami, ada suami? Bilang begini sama istrinya. Apa panggilannya? Ben. Oke. Pokoknya begini, apapun yang panggilan saudara, panggilan saya bilang begini. Engkau adalah mujizat Tuhan yang terbesar dalam hidupku. Haleluya. Coba Ferdi, bagaimana? Emang engkau adalah mujizat Tuhan. Bagaimana maksudnya? Ma. Engkau adalah mujizat Tuhan. Itu yang mesra. Nadanya jelas nih. Gitu nih ya. Ayo coba. Dengerin ya, dengerin ya. Coba begini. Maskernya dibuka, maskernya itu. Iya. Ma, engkau adalah mujizat terbesar dalam hidupku. Biar terjadilah seperti itu setiap hari. Jangan hanya sampai di sini saja. Karena di gereja suruh-suruh sama periksa, ya sudahlah. Terjadilah maka terjadilah, kun fayakun. Enggak gitu, saudara. Tapi itu menjadikan iman dan menjadikan kekuatan bagi kita semua, saudara. Kenapa? Sekali lagi, iblis bermain-main di dalam keluarga, merusak keluarga, mematahkan keluarga. Kalau istrinya kuat, belum tentu suaminya kuat. Betul. Ya Allah. Iya betul. Kalau suaminya kuat, belum tentu istrinya kuat. Iya sudah menang. Artinya Tuhan mencari celah. Siapa yang gak kuat di dalam keluargamu, itu yang dicomot sama dia. Makanya Alkitab mengatakan jangan buka celah. Artinya kasih suami kepada istri menutupi segala kekurangan istrinya. Amin. Kasih istri kepada suami menutupi segala kekurangan suaminya. Jadi kalau ada sesuatu terjadi, nggak usah ngomong ke tetangga. Suami gue payah, keuangannya sedikit. Tuh lihat tuh, kita punya tetangga, kulkasnya gede banget, 10 pintu. Kulkas 10 pintu, kontrakan. Bayangin saudara, jangan ngejelek-jelekin pasangannya di depan umum. Yusuf tidak menjelek-jelekan Maria pada waktu itu, saudara. Padahal Yusuf berniat menceraikan Maria, tapi Yusuf menjaga nama baik Maria Petronella. Si waktu ke Israel paling aman ini di saudara. What's your name? Maria. Oh ya. Kalau Iksan, what's your name? Iksan. Gak ada yang bisa menghalangi Maria. Kenapa? Ibu Yesus. Habis selesai. Pokoknya yang paling aman itu Ibu Mary. Yang lain itu ketahan sampai 1 jam, bahkan lebih. Ini yang repot nih, Tujuan Maulana. Harus diganti lah nama lo, Yohanes kayak apa kayak gitu kan? Atau apa kayak gitu. Mesti ke pengadilan dulu itu. Iya, ini namanya Tujuan Maulana, agak repot ini saudara. Jadi hari ini biar keluarga kita adalah keluarga yang kuat. Amin. Keluarga yang benar-benar hidup
di dalam Tuhan. Keluarga yang benar-benar mencurahkan semuanya kepada Tuhan, saudara. Sekali lagi, jaga suami, jaga istri. Jangan ngejelek-jelekin istrinya, jangan ngejelek-jelekin suaminya di depan umum, saudara. Woi, masa istri gua gila, masakannya asin semua. Nggak boleh nih. Nggak usah, jangan, saudara. Udah, bagaimanapun istri kita, itu adalah istri kita. Amin, saudara. Bagaimanapun suami kita, itu adalah suami. Ibu siapa namanya? Oh ya, Ibu Esther. Ibu Esther terima Pak Jimmy ya. Luar biasa ya. Segala sesuatunya, segala kekurangannya, segala kelemahannya, segala apapun yang enggak sesuai ekspektasi gitu kan sebenarnya. Tapi ya sudahlah, ini adalah jodohku. Amin. Makanya jodoh itu di tangan kita, bukan di tangan Tuhan. Kenapa? Karena kita yang memilih jodoh kita. Amin, saudara. Tuhan hanya mengatur bagaimana kau mau menikah. Harus sepadan, harus seagama. Betul, saudara? Nggak boleh beda agama, nggak boleh beda keyakinan. Kalau engkau menikah, haruslah laki-lakinya takut akan Tuhan. Itu Tuhan atur semuanya baik-baik, saudara. Amin. Nah, jodoh itu di tangan kita sendiri. Kita lah yang menentukan dengan siapa kita akan menikah. Makanya laki-laki kadang-kadang milih, gue mau perempuan yang badannya rapi. Kayak biola. Iya, bukan. Rata, dari atas sampai ke bawah rata. Gitu. Gue maunya punya istri kayak gitu, ya kan? Tapi ada juga laki-laki, gue mau bini gue nanti, istri gue nanti, Bahenol. ini apa? Lomba. Iya kan? Iya kan? Kita yang pilih, betul, saudara? Karena kita punya pilihan, kita punya selera. Gue maunya istri gede, kalau meluk kayaknya enak banget. Haleluya. Gue maunya istri kecil, kalau meluk ada perempuan, wanita, dia suka sama laki-laki yang gendut perutnya. Kayaknya melawan. Bos ini kan. Ada juga perempuan yang suka sama laki-laki yang sispek. Atletis, badannya keker gitu kan, kayak Adera. Ada kayak gitu. Termasuk saya, saudara. Saya ini sispek. Cuma kebungkus sama yang one text. Jadi yang sispek nggak kelihatan. Gitu kan, saudara. Kayak Pak Sanders. Nah, itu pilihan dari Ibu Ria. Ibu Ria suka model kayak Pak Sanders. Tinggi, besar, luar biasa. Kata Ferdi, ini kata Ferdi ya. Kuliah kata. Jadi waktu Pak Sanders sakit, kata Pak Ferdi gini, akhirnya Goliat tumbang. Haleluya. Kayak Pak Sen milih Ibu Tiwi, ya udah modelnya begitulah Tiwi. Dulu langsing kan, sekarang tapi tetap kan disayang kan. Pokoknya apapun yang terjadi, Tiwi, aku tetap mendukungmu di dalam pelayanan. Amin. Kadang-kadang kami di sini sampai jam 12 malam, Pak Sam tetap menunggu. Ting ting, oke. Amin, saudara. Jadi cari pasangan yang kayak gitu yang setia, saudara. Yang mendukung pelayanan suami, yang mendukung pelayanan istri, dan yang luar biasa lagi kalau suami istri sama-sama melayani Tuhan. Amin. Kenapa? Iblis gak bisa masuk ke dalamnya. Sekali lagi saya mau bilang, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, iblis menghajar keluarga. Keluarga lemah, maka kedepannya juga lemah, saudara. Tapi kalau keluarga kuat, keluarga juga pasti kuat. Amin, saudara. Jadi biar hari ini adalah Tuhan yang menjaga keluarga kita baik-baik, dan kita pun terlibat langsung di dalam mengurusi keluarga bersama dengan Tuhan, saudara. Karena
Di perkawinan Kana, Tuhan bersama dengan murid-muridnya diundang ke perkawinan itu. Artinya, kalau diundang kan diharapkan kehadirannya kan gitu ya. Kalau diharapkan kehadirannya, itu berarti bukan masalah amplopnya, saudara. Dia tahu pasti ada mujizat kalau Tuhan datang, saudara. Dan itu terjadi. Pertama kali yang dilakukan mujizat itu di dalam keluarga. Amin, saudara. Biar mujizat itu terjadi dalam keluarga Pak Jimmy, keluarga Ibu Nela, keluarga Pak Sen, keluarga Pak Yos, keluarga Pak Leo, keluarga Pak Jakaria, dan keluarga Pak Sanders, keluarga Pak Ferdi. Biar mujizat itu terjadi. Keluarga Iwan dan keluarga kita semua. Amin. Semuanya ngalamin mujizat. Amin. Saudara, keluarga Ibu Enda, amin. Amin. Yang suaminya itu bergereja di gereja antah berantah gitu. Ada waktunya nanti Ibu Enda sesuai dengan kerinduannya. Gua mau datang ke gereja bersama-sama dengan suami. Amin. Jadi para istri yang suaminya belum datang bersama-sama, Om Abrio suaminya mana ya? Iya. Tinggal 23 tahun yang lalu. Oh, 23 tahun yang lalu. Udah di gereja mana sekarang berarti? Di itu Budi. Gereja Yesus. Gereja Aman Damai Sejahtera. Menteng Pulo. Amin, saudara. Jadi kita sama-sama berdoa biar keluarga kita adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kasih setiamu dahsyat, kasih setiamu begitu luar biasa dalam hidup kami Bapa. Terima kasih untuk pengurapan-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih untuk keluarga demi keluarga yang Tuhan percayakan untuk gereja di tempat ini Tuhan. Yang Tuhan percayakan untuk kami gembalakan di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan. Jemaat yang setia, jemaat yang begitu antusias, jemaat yang begitu luar biasa ya Bapak. Tuhan memberkatinya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Tuhan memberkati keluarga demi keluarga, suami diberkati, istri diberkati, anak, cucu, mantu, mertua, semuanya diberkati. Bahkan anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, diberkati, amin. Biasanya kita juga akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan persembahan. Kepada yang bertugas saya persilakan. Mari kita bersama di dalam Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu yang besar terjadi di tempat ini, bahkan atas keluarga-keluarga Tuhan jemaat di tempat ini. Terima kasih untuk berkat-Mu di sepanjang minggu dan anugerah-Mu yang tiba dalam hidup kami. Tiba saatnya kami akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan persembahan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kami percaya ketika kami memberi, kami malah berkelimpahan. Kami tidak kekurangan, kami tidak miskin, tapi kami berlipat-lipat kali gandanya. Kami akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Yang apa saja kami perbuat, dibuat Tuhan berhasil bahkan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberi persembahan dengan penuh sukacita, sama-sama katakan amin.
Shalom Jemaat GKI Bethesda Tanjung Priok yang dikasihi Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan pada sore hari ini. Gereja mengundang setiap jemaat bergabung untuk bertumbuh bersama dalam komunitas. Gereja menyediakan sarana yaitu komsel. Ada beberapa komsel yang sudah berjalan sekarang, yaitu komsel Papangun setiap hari Jumat jam 7 malam bertempat di gereja yang diketuai oleh Bapak Jakaria Gindri. Yang kedua, komsel Love Jesus setiap hari Jumat jam 7 malam bertempat di gereja yang diketuai oleh Bapak Sander Sampau. Yang ketiga, komsel Youth setiap hari Jumat jam 7 malam bertempat di gereja yang diketuai oleh KMW. Dan yang terakhir, komsel PPW diadakan setiap bulan sekali pada hari Jumat jam 7 malam bertempat di gereja yang diketuai oleh Ibu Yani. Dengan komunitas ini, gereja berharap jemaat dapat memiliki komunitas yang mendukung dan bertumbuh bersama-sama dalam Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang dipimpin dalam pelayanan baptisan, penyerahan anak, bimbingan pranikah, pemberkatan nikah, pemberkatan rumah, kantor, dan lain-lain, pelayanan orang sakit dan pelayanan kedukaan dapat menghubungi Bapak Jakaria Ginting atau pelayan Tuhan yang ada. Bagi jemaat yang rindu menabur, dapat mentransfer ke rekening GKI Bethesda Tanjung Priok dengan nomor BCA yaitu 0033221115 atas nama GKI Bethesda Tanjung Priok. Demikian pengumuman yang dapat disampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, terima kasih juga untuk Bapak Pendeta Ihsan Ferdinand Paroko yang telah memberkati kita di tempat ini. Juga terima kasih untuk jemaat sekalian yang sudah datang di tempat ini. Kami juga mengundang minggu depan untuk dapat kembali hadir di gereja ini. Kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari undang tetangga kiri kanan, saudara dimanapun berada untuk dapat sama-sama beribadah, memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini. Dan syafaat, mari kita berdiri. Mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Kau sungguh baik dan amat baik. Malam hari ini kami boleh melakukan prosesi ibadah raya satu tujuan memuji menyembah Kau di dalam roh dan kebenaran. Kami bersyukur kami boleh melayani Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Terima kasih Tuhan buat firman yang Tuhan sampaikan bahwa mujizat yang pertama itu dalam keluarga. Biarlah Tuhan kiranya kuatkan dan teguhkan kami, agar kami mengerti panggilan Tuhan melalui keluarga. Tuhanlah yang sudah menetapkan dan menentukan perjalanan hidupan kami. Biarlah histori perjalanan keluarga kami masing-masing bisa melihat anak-anak kami, keturunan kami, bahwa kami mengenal Tuhan Yesus dan kami meninggalkan warisan pengenalan akan Kristus yang benar. Tuhan, mampukan dan teguhkan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan sepakat berkati gembala kami Pak Ihsan Ferdinand Paroko yang sudah menyatakan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, Kau pakai dengan luar biasa hamba-Mu. Setiap firman yang ia sampaikan Tuhan, semuanya berasal dari Tuhan. Isi hati Tuhan senantiasa Kau berikan. Biarlah curahkan hikmat, mengenalkan Tuhan yang benar. Biarlah Roh Kudus senantiasa menyertai hamba-Mu, bahkan keluarga hamba-Mu beserta Ibu Mary sebagai penolong yang sepadan pendoa syafaat bagi Pak Ihsan, bahkan ketiga anaknya. Tuhan berkati semuanya. Apa saja yang hamba-Mu lakukan, semuanya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kepercayaan yang Tuhan berikan sebagai gembala untuk mengembalakan GKI BTP, kuatkan dan teguhkan hamba-Mu. Apa yang menjadi kerinduan hamba-Mu hari ini, Tuhan melihat, Tuhan mendengar, sehingga kami melihat mujizat dalam keluarga bagi gembala kami. Itu benar-benar terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah datang Tuhan. Kau berkati semua jemaat kami yang hadir. Kau berkati dengan luar biasa, baik semua suami-suami, para istri yang ada, anak-anak, cucu, cece yang ada Tuhan, yang Tuhan sudah percayakan
Biarlah Tuhan kami menjadi suami yang takut akan Tuhan, menjadi suami, menjadi pesyafaat bagi istri dan anak, sebagai penolong, sebagai istri. Tuhan berkati, kuatkan, teguhkan istri-istri kami Tuhan, pasangan hidup kami, agar kami mengerti maksud dan tujuan Tuhan. Yang saat ini mungkin dalam jemaat kami dalam pergumulan untuk pemulihan suami, untuk pemulihan istri, kami yakin percaya itu akan terjadi tepat pada waktunya. Kalau Tuhan sudah memulihkan kami, Tuhan juga sanggup memulihkan keluarga kami masing-masing. Bahkan pergumulan bagi anak-anak mereka Tuhan yang mulai jauh dari Tuhan, sehari-hari ini Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ada kuasa di balik setiap doa dan ucapan syukur, dan kami akan melihat pertolongan demi pertolongan itu terjadi bagi keluarga kami. Tuhanlah yang merencanakan keluarga kami masing-masing, dan Tuhan akan berperkara atas setiap pemulihan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap jemaat kami yang sudah hadir, apa saja yang menjadi pekerjaan mereka setiap sepanjang minggu ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, semua berhasil dan beruntung, kesehatan panjang umur menyertai bagi setiap jemaat. Tutup bungkus dengan kuasa dan anak domba Allah setiap pekerjaan mereka, setiap aktivitas mereka. Tuhan senantiasa memagari, memerisai kehidupan mereka, sehingga malapetaka tiba akan menimpa mereka, bahkan Tuhan tidak mendekat kepadamu, pada mereka Tuhan, sebab Tuhan menyertai mereka. Panjang umur akan menjadi kenyang dalam kehidupan mereka, sebab Tuhan Yesus senantiasa menyertai bagi keluarga jemaat kami. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap pengerja pelayan Tuhan yang sudah bertugas melayani minggu ini Tuhan. Apa saja yang kami lakukan, baik WL, worship leader, pendoa syafaat, semuanya Tuhan, Asya, kolektor, multimedia, Tuhan berkati Somen, semuanya yang sudah melayani di sore menjelang malam hari ini Tuhan. Apa saja yang kami lakukan, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berikan persembahan, apa saja yang kami lakukan, berikan persembahan persepuluhan, diakoni, ucapan syukur, bahkan persembahan yang sudah kami berikan, semuanya untuk aktivitas pelayanan gereja ini Tuhan. Biarlah kami melaksanakan dan bertanggung jawab setiap persembahan yang Tuhan berikan atas kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Kau berkati bangsa negara kami, biar bangsa Indonesia penuh dengan kemuliaan. Tahun depan ada tahun politik. Tuhan, kami meminta curahkan pemulihan bagi bangsa Indonesia, sehingga pemimpin ke depan yang terpilih itu berasal dari Tuhan. Biarlah kami semakin bijak, semakin tajam untuk menilai, melihat pemimpin kami saat ini. Biarlah keamanan bagi bangsa ini Tuhan terjadi, kemuliaan Tuhan, hujan pertobatan, hujan pengenalan akan Tuhan itu terjadi bagi bangsa Indonesia yang kami cintai. Shalom Indonesia. Biarlah pemulihan, pengenalan akan Tuhan, damai sejahtera menyertai semakin hari generasi anak-anak takut akan Tuhan, semakin hari dinyatakan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kota di mana kami tinggal, kota DKI, keamanan, kesejahteraan, perlindungan, di mana kami diberkati bangsa ini, di mana kami mencari mata pencarian bagi kota kami, di mana kami tinggal. Biarlah wilayah tempat tinggal kami semuanya aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan pulang. Tuhan jaga, lindungi, sertai perjalanan kami, baik kendaraan, bahkan berjalan kaki. Tuhan berkati kami, damai sejahtera senantiasa menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami pulang, kami rindu Tuhan menerima berkat melalui hamba ini. Mari saudara, katakan tinggi-tinggi dan terimalah berkat dari surga. Biar berkat damai sejahtera Allah, berkat sukacita surga